Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga kedelai mahal, perajin tempe di Kota Semarang memperkecil ukuran tempe. Seorang pemuda di Solo mencuri mobil dengan modus mencuri hati korbannya. Sempat buron selama lebih dari 2 tahun, pemerkosa gadis di bawah umur di Kabupaten Batang diringkus polisi. Modus untuk mencuri hati tetapi malah mencuri mobil. Inilah yang dilakukan seorang pemuda di Solo yang memikat kekasih dari aplikasi kencan tetapi memiliki rencana buruk, yaitu mencuri mobil milik korban. Afrizal bersama para tersangka lainnya diperlihatkan dalam konferensi pers di Mapol Resta Solo. Pelaku membawa kabur mobil teman kencannya dan meninggalkannya di hotel. Tersangka mengenal korban pada Maret lalu melalui aplikasi kencan. Warga Solo itu berinisiatif mengajak korban bertemu di salah satu hotel di kota Solo 12 April yang lalu. Usai bertemu dan mengobrol di hotel, korban lalu meminta izin untuk mandi. Hingga setelah mendapatkan korban, kemudian mengajak ke hotel. Saat korban sedang mandi, kemudian mengambil sejumlah tas atau barang lainnya. Itu modus operandi. Perkenalan dengan korban berawal dari aplikasi kencan. Pelaku dan korban intens hingga akhirnya menjalin hubungan. Kenal dekat. Dijanjiin mau dinikahi, Mas? Enggak, korban minta nikah sendiri, tapi saya belum. Pelaku tertangkap polisi pada 15 April yang lalu. Pelaku ternyata juga adalah residivis kasus serupa pencurian mobil di daerah Boyolali dengan modus melarikan mobil majikannya. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Grobogan dianiaya pencuri hingga berlumuran darah di kepalanya. Upaya kepala sekolah untuk menggagalkan pencurian justru berakhir penganiayaan. Teriakan minta tolong oleh Budiono, Kepala SD Negeri 2 Penawangan Grobogan. Dari rekaman CCTV terlihat sang kepala sekolah dianiaya pencuri yang belakangan diketahui identitasnya bernama Ferry. Peristiwa yang berlangsung pada Senin subuh 2 minggu yang lalu berawal saat Budiono sedang olahraga pagi sambil mengecek sekolahnya. Sesampainya di sekolah, Budiono mendapati ruang guru sudah terbuka dan seorang pemuda tengah mencongkel pintu. Karena pelaku memukul dengan besi itu sangat keras, darah bercucuran, saya jatuh, dikira mungkin tidak ada harapan hidup. Kemudian pelaku lari. Polisi yang menerima laporan kemudian datang untuk melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku yang ternyata tetangga korban. Korban berusaha mendekati orang tersebut dan korban bertanya, "Sopo kowe?" Dan dijawab, "Aku." Sambil membalikkan badan, pelaku tersebut secara tiba-tiba memukul korban dengan menggunakan alat geget besi mengenai kepala dan badan korban. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku mencuri uang Rp50.000 di ruang guru. Saat akan mencari uang di kantin, dia keburu kepergok kepala sekolah hingga berujung penganiayaan. Apa yang ada di pikiran jenengan kok sampai melakukan perlawanan seperti itu, memukul? Panik, Pak. Panik? Iya. Berusaha untuk melarikan diri? Iya. Selain menangkap tersangka, polisi mengamankan barang bukti dan baju milik korban yang berlumuran darah. Pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. 1 ayat 2 ke 1E. Polisi akhirnya menangkap tersangka pemerkosa gadis di bawah umur yang buron lebih dari 2 tahun di Kabupaten Batang. Pria yang berprofesi sebagai sopir tersebut memperkosa seorang gadis dengan ancaman senjata pistol mainan.
Pria yang menjadi buronan polisi selama 2 tahun ini akhirnya tak dapat berkutik saat diringkus aparat kepolisian di tempat persembunyiannya di Kabupaten Batang. Tersangka diringkus karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur. Modusnya, tersangka memasang iklan lowongan pekerjaan di media sosial hingga kemudian korban tertarik untuk menemui tersangka September 2022 lalu. Namun, setelah bertemu, korban justru diperkosa di jalan di pinggir hutan. Korban tak berani melawan karena ditodong pistol oleh tersangka yang berprofesi sebagai sopir tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, pistol tersebut ternyata hanyalah mainan. Korban yang sempat diikat dan dikelakban akhirnya berhasil kabur dan meminta pertolongan warga. Tersangka ini mengeluarkan pistol mainan, ini pistolnya ya, pistol mainan, mengancam korban ya untuk tidak teriak, ya, menodongkan ke kepala. Karena korban ini merasa ketakutan, kemudian korban ini jongkok. Dan si tersangka mengambil semua barang-barang, mengambil tas yang isinya dompet dan juga handphone. Ya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Pelaku pencabulan terhadap sejumlah anak laki-laki di bawah umur di beberapa pondok pesantren Jawa Timur dan Jawa Tengah diringkus aparat Polres Salatiga. Modusnya, tersangka melamar bekerja di pondok pesantren dengan identitas palsu, kemudian menculik korban. Menyembunyikan korban pencabulan. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dicabuli R, 24 tahun warga Jambi. Tersangka diduga merupakan predator anak yang selama ini paling dicari jajaran kepolisian. Pelaku melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak laki-laki di bawah umur di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untungnya, kini pelaku telah diringkus Polres Salatiga 12 April 2025 lalu. Ya sekedar tahu itu cuman penculikan anak dari pondok pindah ke pondok gitu. Terus tanya Pak Munir, saya juga nggak tahu. Terus tiba-tiba dodok pintu sini, orangnya di dalam. Sekitar itu langsung ketangkap. Berarti orangnya masuk sini juga seizin yang punya ini Pak? Sudah, mungkin sudah mau berani ngetok pintu kan. Nah setelah itu Pak Munir datang. Pak Munir pun datang nggak tahu kalau itu ada kasus penculikan anak atau apa, itu nggak tahu Pak Munirnya. Modusnya, tersangka mencari korban dengan berpura-pura melamar bekerja di pondok pesantren dengan memalsukan identitas. Berbekal surat santri palsu, tersangka pun diterima menjadi pengasuh dan mencabuli beberapa korban saat kondisi sepi. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban ada 4 anak. Tersangka ini baru kerja di pondok tersebut itu baru dimulai bulan Desember, November akhir Desember, baru 3 bulan. Baru 3 bulan dan sudah ada korban, tidak menutup kemungkinan di tempat lain, akan tetapi kan sudah terungkap kasusnya dan hasil interogasi ternyata sebelum di Salatiga sudah ada korban juga di Jawa Timur. Ya, motivasinya sendiri pun dari tersangka yaitu untuk melampiaskan nafsu tersangka terhadap anak korban, dan tersangka sendiri pun dengan memberikan iming-iming atau mainan kepada korban maupun yang lainnya serta meminjamkan handphone sehingga anak tersebut nurut, bahkan selalu mengikuti apa kehendak tersangka. Tersangka mengaku terobsesi mencabuli anak karena pernah menjadi korban pencabulan saat berusia anak-anak. Polisi masih melakukan penyelidikan mendalam karena diduga jumlah anak yang telah jadi korban bisa mencapai belasan orang. Julianto melaporkan dari Kota Salatiga.